Sama acara pengajian virtual dan doa bersama dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya ayahanda kami, Karim Van Gobel bin Yusuf Sun Gobel. Pada hari ini saya sangat bersyukur sebagai anak tertua beliau, keluarga yang berasal dari Jakarta, dari Balikpapan, dari Surabaya, dari Gorontalo, ikut hadir dalam meeting ini, dari Makassar juga termasuk, untuk bersama-sama membacakan doa dan kita menyimak nanti makna-makna yang terbaik yang diberikan atau hikmah yang terbaik diberikan nanti oleh Pak Ustadz Abdul Hafidh Paronda dalam memperingati 40 hari wafat ayahanda kami. 5 bulan berturut-turut lebih baik atas kesediaan keluarga, tante-tante, oma, saudara-saudara, adik dan kakak semua yang sudah menyempatkan diri hadir dalam kegiatan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak dan Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara ini, saya perkenankan saya menyampaikan mengenai wafatnya ayah saya, Karim Van Gobel, wafat tanggal 11 Juli 2021 di rumah sekitar pukul 19.45 setelah. Kemudian bapak saya berumur 82 tahun, meninggalkan 1 orang istri dan 4 orang anak. Saya sendiri di Jakarta atau di Cikarang, kemudian Budi di Balikpapan, dan kedua adik perempuan saya, Tri Wahyuni Gobel di Makassar, dan Diah Ramayanti Gobel di Denpasar. Sekarang lagi ke Makassar. Jadi kami berempat bersaudara, dan ayah dan ibu saya punya 7 orang cucu, 6 cucu laki-laki dan 1 cucu perempuan. Bapak saya lahir di Gorontalo 12 Desember 1939 dan beliau dimakamkan di rumah RMD, namanya Rumah Masa Depan Pekuburan Keluarga Gorontalo di Samata, Goa, pada sekitar pukul 14 WITA pada tanggal 12 Juli 2021. Mungkin itu sekilas pengantar dari saya. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz Hafidh Paronda, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Alia di Astari Gobel. Dia adalah anak saya dan anak kedua saya dan juga cucu perempuan satu-satunya dari ayahanda saya. Dan nanti asari tilawahnya akan dibacakan oleh ponakan saya, Aldithia dari Verlambang, yang juga merupakan cucu termuda dari ayah saya. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Alia. Silakan. Silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa il tusibahum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibahum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Kullum min indillah. Fama lihaula'i la yaqaduna yafqahuna ma asrabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Ananda Alia, silakan Ananda Aldi untuk membacakan terjemahan dari surat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah sisi dari Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, Muhammad, menjadi Rasul kepada seluruh umat manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Terima kasih untuk Ananda Alia dan Aldi yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga terjemahannya. Semoga kita mendapatkan hikmah dari bacaan ayat suci Al-Quran ini. Sebelum kita memasuki ceramah, kita coba lihat dulu sebuah video singkat terkait mengenai almarhum Ayahanda Karim Gobel. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan.
kita terkait mengenai acara malam ini dan juga kenangan bersama Ayahanda Karim Rahman Gobel. Dengan hormat, silakan. Silakan Om Salim bisa menyampaikan semata dua kata-kata sebelum kita mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz mengenai keterangan tentang Ayahanda Karim Gobel dan juga terkait juga mengenai acara hari ini. Bilang saya. Ya, Pak, mungkin kesediaan Pak Salim Gobel dulu Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Perwakilan keluarga juga. Suara tadi tiba-tiba kecil. Ya, suaranya nggak kelihatan kedengaran ya. Iya. Oke. Ya. Suaranya Batala tidak keluar. Suaranya Oh, Upi iya, iya. Batala tidak keluar. Oke ya. Ini saya perbaiki lagi. Jadi sebelum kita mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz, saya persilakan kepada Om Salim Gobel untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait mengenai almarhum Karim Gobel dan juga apa hal-hal yang dikenang tentang beliau, dan setelah itu baru kita mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Silakan Om Salim secara singkat dan padat. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf, suaranya kurang kedengaran nih, Om Salim. Coba. Ya. Pak Ustaz bisa dengar? Jelas ya? Iya, kurang jelas. Ya, Jelas ya, tapi kecil suaranya. Iya, suaranya kecil kayaknya. ini halo. Coba. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini peringatan 40 hari wafatnya, saya memanggil Ayahanda Karim Gobel. Kedekatan saya secara pribadi dengan almarhum yaitu pada saat kegiatan yang berhubungan dengan adat istiadat Gorontalo di Makassar. Beliau selalu memanggil saya untuk mendampingi. Namun perlu saya sampaikan, belum semua ilmu yang saya bisa serap dari almarhum. Tapi itulah yang selalu beliau sampaikan kepada saya untuk memelihara adat istiadat Gorontalo, terutama di Makassar. Saya sampaikan bahwa pada saat peringatan 40 hari itu beliau menyampaikan sebaiknya kita menggunakan baju biru. Kenapa baru baju biru? Karena sejak meninggal sampai dengan hari ke-39 itu kita menggunakan baju putih, itu tanda berduka. Berduka yang sangat dalam, dan pada hari ke-40 adat Gorontalo menyampaikan bahwa kita harus melepas kesedihan itu. Jangan kita berlarut dengan kesedihan, karena Allah tidak menyenangi hamba-Nya yang selalu larut dalam kesedihan. Warna biru melambangkan bahwa kita kembali kepada ceria. Jadi kebiasaan di Gorontalo itu yang disebut kebiasaan dengan adat bersendikan sara bersendikan kitabullah, itu yang dijunjung tinggi dan beliau selalu menerapkan. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan di terutama pesta perkawinan, ada acara bayat, kemudian acara kematian, selalu beliau meminta saya untuk mendampingi beliau. Terus terang saya kaget waktu saya pernah sakit di anfal hipertensi, kemudian beliau datang di rumah sakit
Mama yang saat itu datang berdua, apa yang disampaikan? Mama menyampaikan, kau satu-satunya anak laki-laki yang ada di Makassar. Saya dalam keadaan sakit. Waktu itu saya tidak sadar menyampaikan subhanallah, saya istighfar. Hari itu Bapak mengakui saya anak. Walaupun saya punya orang tua, dua orang tua sudah tidak ada, dan beliau mengangkat saya sebagai anak. Jadi apa-apa yang terjadi di Makassar dengan beliau, selalu saya dekat dengan beliau. Terakhir, waktu beliau meninggal, cucunya yang menyampaikan, pertama kali yang ditelepon adalah saya. Dan waktu itu saya dalam perjalanan dengan keluarga, lalu berada di Jepang, menyampaikan bahwa sudah tidak ada. Satu saya cuma bisa dari nafas dan menyampaikan, Bapak ini bukan orang yang, kalau menurut saya, dia terlalu baik. Pada siapapun, beliau terlalu baik. Bila ada salah, beliau langsung tegur di situ, dan alhamdulillah, setiap tegurannya itu orang akan menerima, karena selalu dengan solusi dan masukan, serta memberikan teguran itu secara halus, tidak dengan emosional. Jadi saya melihat pribadi almarhum adalah pribadi yang menjadi orang tua, menjadi guru, dan sebagai panutan kami keluarga di Makassar. Alhamdulillah, beliau orang baik. Insya Allah di yaumil akhir nanti tempatnya adalah jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Salim sudah memberikan pandangan dan kesan terkait mengenai ayahanda kami, Karim Gobel. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ustadz Abdul Hafid Paronda untuk memberikan tausiah 40 hari meninggalnya ayahanda Karim Gobel, sekaligus nanti sebagai penutup mohon perkenannya sekaligus untuk membacakan doa kepada beliau dan juga kepada kita semua. Terlebih selama masa pandemi ini tentunya kita menghadapi tantangan yang luar biasa untuk tetap sehat dan beraktivitas seperti biasa. Dengan hormat saya persilakan kepada Pak Ustadz Hafid. Baik, sebelumnya tes sound dulu. Suara saya cukup jelas ya? Ya, cukup jelas Pak Ustadz. Jelas Pak. Ustadz. Jelas Pak Ustadz. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqal ajal fa'atalaha wa qassaraha wa qaddamaha wa akharaha wa salabil mauti asbabaha. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, khususnya keluarga besar almarhum Pak Karim Gobel dimanapun berada, yang
Alhamdulillah kita dipertemukan melalui komunikasi virtual ya, daring, Zoom. Malam ini mari kita sama-sama memanjatkan puji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita semua yang tak berhingga dan berlimpah terus-menerus. Walau kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu kenyataan yang kita hadapi atau bersama dengan kita saat ini, bahkan bukan hanya kita tapi juga seluruh penduduk dunia, yakni Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah pandemi COVID-19. Tapi pada saat yang sama kita merasakan begitu banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalani kehidupan sampai saat ini itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan banyak hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Bahkan termasuk keinginan kita untuk melakukan acara pada malam hari ini yang mengenang 40 hari wafatnya almarhum Pak Karim Gobel, dan insya Allah sebentar juga kita akan mendoakan bersama. Itu bisa terjadi karena adanya karunia Allah berupa teknologi, sehingga kita bisa melakukan komunikasi secara virtual. Kelihatannya nyata komunikasi kita, sekalipun hakikatnya kita tidak berhadapan sesungguhnya. Lagi-lagi itu karunia Allah Subhanahu wa taala berupa fasilitas teknologi telekomunikasi. Nah juga bahwa alhamdulillah karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak tidak bisa kita hitung satu persatu, karena pada saat kita menghitungnya pun karunia yang lain datang begitu banyak bersamaan. Lagi-lagi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dengan kesadaran seperti itu insya Allah senantiasa makin merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari hamba-hambanya yang selalu mensyukuri karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Juga sholawat serta salam mari kita kirimkan senantiasa kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Rasulullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi dan Rasul yang telah mengajarkan kemuliaan sedemikian rupa, yang menjadi teladan terbaik yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, uswatun hasanah. Beliau adalah penghulu, pemimpin para nabi dan rasul, sekaligus penutup segala misi dan risalah kenabian dan kerasulan. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, juga bimbingan hidayahnya untuk selalu menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah, berketetapan hati dan pendirian untuk selalu mengikuti sunnahnya dan memelihara nilai-nilai keteladanannya. Salah satu di antaranya apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dan memang ketika masih hidup maupun setelah berpulang kepada Allah Subhanahu itu tidak boleh berhenti sama sekali, karena yang mati itulah yang mati. Jasadnya yang dikebumikan, tapi ruh,
nafs jiwanya, insya Allah tetap kita berharap mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku, orang tuaku, dan anak-anakku sekalian, ya saya bertepatan ini dengan Adinda Amril Taufik Gobel ini bukan hanya karena sama-sama alumni teknik Unhas, ya bertepatan saya ditakdirkan lebih duluan. Saya masuk Unhas tahun 82. Kalau ya istilah yang dia perkenalkan dirinya di Batala ini tahun berapa? 96 ya? 89. Ya. 89 saya masuk. 89. Iya, 89. Nah, 89 itu tahun wisuda saya itu. Nah, jadi bukan hanya karena sama-sama alumni teknik Unhas, juga sama-sama di Bekasi, hanya beda kabupaten. Tapi sekali-sekali saling mengunjungi. Di sekitar tempatnya juga banyak keluarga saya itu di Cikarang, sama-sama di KKSS. Juga ya memang ini bukan karena dia ada di sini nih. Ini Adinda ini sangat dekat dengan saya. Ya. Jadi biar lama tidak ketemu fisik itu langsung selalu nyambung ya. Ya, apalagi sama-sama juga ini praktisi komunikasi. Saya dan dia sama-sama rajin nulis nih, dia jurnalis juga. Ya. Nah, jadi tadi malam tuh saya agak kaget karena tengah malam baru saya buka WA-nya. Kok apa nih tiba-tiba ada info dari Adinda. Kalau meninggalnya almarhum saya sudah tahu, saya sudah kirimkan doa juga. Karena kan kami sering saling komentari di Facebook dan ada grup IKA Unhas di situ. Bahkan ada lagi IKA Teknik Unhas. Nah, dan Adinda Amril ini paling aktif di situ. Setiap hal yang berkaitan dengan komunikasi pasti dipercayakan kepada dia untuk menangani, ya. Termasuk membuat database alumni apa itu selalu dia di. Nah, sekarang dengan senior kami yang bertepatan Ketua Umum DPP IKA Teknik Unhas sekaligus dirutnya satu kantor dia tuh. Nah, Kakanda Haidar Akarim. Nah, mirip juga nama almarhum nih, ada Karimnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya saya hanya ini. Mudah-mudahan Adinda ini belum cari alternatif lain karena saya simpan HP tidak buka-buka, persis ada tamu yang saya jamu di rumah. Ada keluarga datang dari ini Depok, dari Pondok Petir tuh tadi malam. Jadi saya bilang saya jawab tengah malam, mudah-mudahan dijawab dilihat subuh. Alhamdulillah ternyata ya tidak cari yang lain. Saya juga sangat senang nih bisa ikut berpartisipasi bagian dari kegiatan yang berhubungan dengan berpulangnya orang tua kita ya, almarhum Karim Gobel. Mudah-mudahan ini memberikan sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang tuaku sekalian, saudara-saudariku dan anak-anakku sekalian, perlu memang kita mantapkan pemahaman kita tentang kematian ini. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang pasti. Dan itu adalah kekuasaan, kewenangan penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita manusia hanya menerimanya. Nah, jadi kenapa ini sangat penting? Oleh karena tidak ada satupun makhluk berjiwa yang akan lewat daripadanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahkan tadi yang dibacakan oleh Ananda tuh, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun seseorang itu berada dalam benteng yang kokoh, ya, itu tidak menjadi penghalang untuk dia tidak bertemu dengan kematian ketika ajalnya sudah tiba. Karena memang kematian itu adalah sesungguhnya suatu kemestian bagian dari perjalanan menuju kepada kehidupan abadi. Nah,
Karena itu kematian bukan hanya tidak boleh disesali, tapi juga tidak bisa dihindari. Ya. Nah, karena itu yang paling penting justru karena dia tidak bisa dihindari, apa yang terbaik untuk kita lakukan? Bagaimana mempersiapkan bekal sehingga kita selalu siap untuk menyambut panggilan Allah, takdirnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, perkenankan saya memulai dengan mencoba mengajak diri saya dan kita semua merenungkan salah satu firman Allah yang saya kutip di mukadimah tadi. Itu terdapat di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, surah ketiga ayat 145. Ya. Itu kalau tidak salah juz 4 itu ya. Surah Al-Imran surah ketiga 145. Saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa makana li nafsin, dan tidak akan ada satu jiwa antamu tak akan menemui kematian illa kecuali biidnillah, karena izin Allah. Kitaban muajjala, terkait dengan ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketetapan ajal, ada izin. Dengan dasar itulah malakul maut, malaikat Israel alaihissalam menjalankan fungsi dan perannya. Tapi kemudian Allah lanjutkan di ayat itu firman-Nya, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Nah, barang siapa yang menginginkan pahala kebahagiaan akhirat, kami akan berikan. Wa may yurid thawabal akhirah, dan siapa yang menginginkan kebaikan pahala kebahagiaan akhirat juga akan kami berikan. Nah, kemudian Allah membuat penegasan khusus, privilege, keistimewaan. Wasanajzi syakirin. Dan kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka yang bersyukur. Nah, siapa yang bersyukur itu? Adalah mereka yang menerima dengan sepenuh hati apa yang Allah karuniakan rezekikan kepadanya, kemudian memanfaatkannya sebaik mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan fungsi dan tempatnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut orang bersyukur. Jadi termasuk karunia yang didapatkan di dunia dimanfaatkan sedemikian rupa dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mau lihat apa hikmah di balik ketentuan ajal, ini ada hadis yang bunyinya begini. Yang saya kutip juga tadi di mukadimah. Khalaqal ajal. Allah telah menciptakan ajal bagi setiap orang. Kemudian apa? Fa'atalaha wa qassaraha. Kemudian Allah bisa memperpanjang ajal itu, bisa juga memperpendeknya. Wa qaddamaha wa akharaha, bisa menyegerakannya, bisa juga menundanya. Ini namanya hak prerogatif, kewenangan penuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ajal manusia di sisi Allah fleksibel. Tapi manusia tidak tahu, itu tetap rahasia. Jadi kalau Allah mau, dia bisa perpanjang batas ajal hambanya dari ketetapan sebelum yang pernah ditetapkannya. Karena itu kekuasaannya. Jadi Allah telah menciptakan ajal. Dia bisa perpanjang, bisa juga perpendek. Bisa disegerakan, bisa juga ditangguhkan. Nah, di ujung hadis itu dikatakan begini. Wasala bil mauti asbabaha. Kalau ajal itu sudah mau diberlakukan,
maka disambungkanlah dengan kematian dengan sebab-sebabnya yang berhubungan dengan ajal itu. Nah, ini menambah keyakinan kita semakin mantap bahwa dalam konteks ini kematian tidak bisa dihindari dan tidak perlu disedihkan. Nah, tapi orang tuaku, saudara-saudariku, dan anak-anakku sekalian, perlu kita renungkan mengapa almarhum orang tua kita Pak Karim Gobel itu harus dia yang menjadi ayah dari Amril Taufik Gobel, Budi Gobel, dan 2 lagi saudaranya yang lain. Kenapa almarhum itu dipertemukan dengan ibundanya Amril Taufik Gobel? Nah, disinilah pentingnya kita merenungkan bahwa betapapun ajal itu adalah kewenangan Allah dan rahasianya bagi hamba-hambanya, tapi tetap banyak hikmah yang perlu kita dalami, kita selami terkait dengan perpaduan takdir itu dengan aspek-aspek yang lain dari kekuasaannya. Apa itu? Allah bukan hanya menakdirkan menentukan ajal, tapi Allah juga menakdirkan almarhum Pak Karim ini ketemu dengan ibunya Amril dan 3 saudaranya yang lain. Allah juga yang menetapkan bagaimana lahir anaknya yang 4 itu. Sehingga apa? Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahkan menjadi sejarah keluarga bahwa bagian dari takdir Allah bukan hanya ajal, tapi suami istri yang mulia dan berbahagia itu dikaruniai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. Ini bagian dari takdir juga. Nah, padahal kematian ini adalah sebuah tempat transit saja di alam barzah akibatnya. Kan dari alam arwah, kemudian alam rahim, kemudian alam syahada di dunia ini, baru alam barzah sekarang nih. Yang almarhum orang tua kita ini Pak Karim Gobel. Semoga mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kuburnya dan diterangi menjadi bagian dari kamar-kamar surga dan bukan ruang-ruang neraka. Insya Allah, amin. Nah ini, itu perjalanan nanti ke hari kebangkitan menuju akhirat. Yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, hisab. Nah, karena itu takdir yang terkait dengan aspek lain inilah yang membuat pada malam hari ini bagus kita merenung. Ya, bahwa perginya beliau itu meninggalkan 4 orang anak, 7 orang cucu, dan beberapa saudara serta handai taulan. Terkait tadi wa may yurid tsawabad dunya nutihi minha, karunia kebaikan dunia yang telah beliau dapat, telah almarhum dapat, itu telah dimanfaatkan sedemikian rupa mengemban amanah, menebar kebajikan dan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang, terutama orang dekatnya, putra-putrinya, cucunya, saudaranya, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi penopang pilar untuk terwujudnya kebaikan-kebaikan yang lain dengan tempat, kesempatan, dan peta yang sangat luas itu. Seorang adindaku Amril Taufik Gobel dipastikan tidak bakal jadi begini kecuali karena adanya almarhum Pak Karim Gobel. Itu tidak bisa dibantah karena sudah fakta sejarah yang sudah terjadi. Sejarah keluarga. Nah, renungan yang paling kaya dari putra-putri almarhum ini akan terasa. Ya, baik Adinda Amril, Budi, dan seterusnya. Itu akan merasakan kebajikan-kebajikan yang telah disemaikan oleh ayahanda almarhum. Dia pasti rasakan itu. Itu juga bagian dari takdir Allah. Nah, karena itu kita ingin memetik manfaat dari setiap peristiwa yang terjadi karena takdir Allah. Bahwa dengan berpulangnya beliau, itu membuat kita yang pertama apa?
harus semakin bijak menerima kenyataan dan menajamkan pisau keimanan kita bahwa yang namanya manusia termasuk orang tua tidak selamanya bersama dengan kita. Karena kita bagian dari pengaturan Allah yang pada diri kita berlaku ketentuan ajal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sudah tiba saatnya pasti akan menjalaninya menuju kepada kehidupan abadi. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan selama bersama dengan siapapun kecuali menjadikan kebersamaan itu sebagai momentum untuk mewujudkan kebajikan, kemuliaan dan menebar manfaat satu sama lain. Ini harus kita renungkan. Kalau kematian itu sudah pasti ketika saatnya tiba. Nah, tapi renungan kita bisa pertaruhkan bahwa sangat boleh jadi bagi 4 putra-putrinya adalah almarhum ini orang yang paling dekat dan paling memberikan jasa sehingga anak-anaknya menjadi manusia seperti hari ini. Nah, inilah yang membuat tema ajal tidak harus segera masuk di pikiran kita kalau masuk ke wilayah ini. Karena yang harus kita renungkan takdir tentang kebajikan, peran pendidikan, pengayoman, dukungan, rangkulannya ketika kita dalam keadaan tidak stabil, senyumnya ketika kita lagi galau, nasihatnya ketika kita berada dalam suasana ketidakpastian. Itu bukan hanya gratis, tapi tidak pernah diminta. Itu datang secara otomatis. Karena apa? Kapasitasnya sebagai orang tua yang mulia, yang sadar akan tanggung jawabnya, menjalani peran-peran yang tidak pernah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir si takdir, tapi ada ikhtiar yang luar biasa, ada inisiatif yang belum tentu semua orang bisa melakukannya di saat yang sama. Nah, itulah makanya terkait dengan almarhum, anak-anaknya tidak bisa lepas dari birrul walidain. Berbakti kepadanya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan, adinda sekalian, Amril dan adik-adiknya. Apa hikmahnya saya menjadi putra putri dari beliau? Nah, itu. Ya, kita berharap didikannya, nasihatnya, wejangannya, arahan-arahannya selalu menjadi pupuk yang meneguhkan pendirian kita, yang menumbuh suburkan pemihakan kita pada nilai-nilai kemuliaan dan kebajikan. Sampai juga nanti yang tidak bisa kita hindari adalah menyusul beliau dengan insya Allah husnul khotimah. Nah ini. Ada yang beliau tinggalkan. Ibunda yang mulia, yang terhormat, terkasih. Nah ini amanah yang luar biasa bagi putra-putrinya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Alhamdulillah Dinda Amril datang membesuk almarhum ketika sakit. Ya, sampai kepada menjalankan prosesi pemulasaraannya, pemakamannya. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti itu. Lagi-lagi itu bagian dari takdir Allah yang membuka peluang-peluang kemaslahatan. Nah, ini yang harus dilakukan. Kesyukuran itu adalah pangkalnya untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang ini semua. Ya. Nah, kemudian dari itu mungkin di antara kita banyak yang sering mendengar hadis Nabi ini terkait dengan kematian juga. Kita mau tarik ini peran Allahu yarham ya Pak Karim Gobel ini dengan peran kesungguhannya terkait dengan ini, dengan apa yang disebut tadi dengan saudara kita Salim Gobel tuh yang sudah merasa juga anak kandungnya sendiri. Nah, ada hadis Nabi yang umum biasa kita dengar terkait kematian bahwa apabila telah meninggal anak cucu Adam maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu ya.
illa min salas. Sadaqatin jariyah ilmi yuntafa'u bi awwaladun sahli yad'ulah. Manakala telah meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah, ya, pemberian yang tulus di luar dari kewajiban infak dan zakat yang diberikan kepada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan, yang manfaatnya berkelanjutan. Ya. Yang jarang orang sebutkan ini jariyahnya malah. Itu dikatakan jarum itu kalau bahasa Arab artinya tetangga. Jadi jariyah itu terkait dengan sebenarnya orang dekat sekitar kita. Hanya umumnya selama ini sedekah jariyah selalu disebut sedekah yang pahalanya berkelanjutan. Padahal 3 itu berkelanjutan semua. Sedekah jariyah, kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Memberikan manfaat yang berkelanjutan. Jadi biar orangnya sudah meninggal, tetap aja itu berjalan terus dan pahalanya mengalir. Yang kedua apa? Ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat dengannya. Ini tidak bisa dipungkiri, sekalipun Adinda Amril itu ijazahnya dulu S1-nya teknik mesin Unhas. Itu kuliah resmi. Tapi jauh sebelum dia mahasiswa, bahkan sampai setelah dia sarjana, ilmu yang ditanamkan, yang diberikan oleh orang tua, Pak Karim Gobel, Allahu yarham, itu tidak habis-habisnya. Dan itu yang membuat putra-putrinya makin tegar. Makin berdaya untuk tampil di segala situasi karena selalu mengingat pesan-pesan mulia dari almarhum. Itu tidak bisa dipungkiri. Setiap dengan warisan ilmu itu yang didapatkan putra-putrinya atau siapapun yang lain, termasuk tadi yang seperti yang disampaikan Pak Salim atau mungkin keluarganya yang lain, yang dengan dasar itu memahami kebajikan, lantas kemudian melakukan kebaikan dalam pengembangannya karena dasar itu, maka kebaikan nilainya itu bertambah terus, tidak pernah berhenti buat almarhum. Ada yang spesifik, yang terakhir dari situ, awaladun shalih yad'ulah. Nah ini menarik. Di awal dikatakan banu, idza mata benu. Itu juga artinya anak cucu. Walad itu juga anak. Nah, waladun shalih yad'ulah. Kalau banu itu hanya terbatas pada genealogis, turunan biologis. Tapi kalau al-walad itu meliputi termasuk intelektual, spiritual, dan biologis. Nah makanya menarik terkait dengan ini, saya ingat yang disampaikan tadi ya Pak Salim Gobel tuh. Jadi memang orang tua itu sebaiknya melakukan peran trilogi. Dan ini sepertinya sudah dilakukan oleh almarhum nih Pak Karim Gobel. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam melakukan terhadap putranya Ismail alaihissalam. Jadi orang tua itu oke, dari dia sehingga anaknya lahir. Ya. Itu makanya disebut orang tua biologis. Yang kedua, dari dia anaknya memahami pengetahuan, dasar-dasar ilmu, bahkan sebelum masuk sekolah. Maka dia disebut orang tua intelektual. Dan yang ketiga, orang tua itu mengantarkan anaknya memahami kebenaran, keimanan, takwa, dan spiritualitas. Itu yang disebut dengan orang tua spiritual. Saya yakin bukan hanya di Gorontalo, ya, mirip juga seperti kita di Sulawesi Selatan. Ya, saya ini orang Bugis Bone, ya. Jadi Sulawesi Selatan pada umumnya. Jadi dari kecil itu, apalagi saya tahu budaya Islamnya Gorontalo itu sangat kental. Ya, apa? Itu kita masih kecil, malah belum masuk SD, itu sudah tamat ngaji tuh rata-rata. Nah, itu ngaji duluan. Dan itulah dasar pendidikan utama sebagai orang tua spiritual. Nah, malah berbagai aspek dimensi dari orang tua ini dirasakan Pak Salim Gobel tadi. Saya yakin masih banyak yang lain, sekalipun malam ini tidak menyampaikan testimoninya. Nah, jadi orang tua seperti itu. Nah, kita berharap insya Allah dengan 3 aspek dari kehadiran seseorang yang kemudian meninggal itu ada semua dilakukan oleh ya almarhum Pak Karim Gobel ini, Allahu yarham.
Insya Allah. Dan saya yakin ada semua itu. Nah, jadi itu yang kedua. Karena itu semoga insya Allah dia bahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita harus doakan terus. Ya. Kebaikan-kebaikan yang pernah disampaikannya kepada kita itu perlu dirawat, dipelihara, dan dikembangkan. Dengan begitu maka insya Allah bukan hanya komunikasi kita secara spiritual dan ketersambungan nurani itu berjalan terus dengan almarhum, tapi juga nilai pahalanya akan mengalir terus di sisi Allah untuk dia. Nah, kemudian yang ketiga, ini bagian terakhir yang sepotong tadi saya ungkap di mukaddimah. Jadi Islam mengajarkan, karena memang kematian tidak bisa dihindari, ya. Islam mengajarkan ada namanya, kalau istilah kerennya sekarang, hidup berbasis kematian. Nah, jadi kan ada orang takut hidup takut mati, ada berani hidup berani mati, ada berani hidup takut mati, ada takut hidup berani mati. Nah, yang bagus itu berani hidup berani juga mati. Nah, karena keyakinan yang tidak diragukan. Nah, jadi Islam mengajarkan yang bagus itu hidup itu ditata sedemikian rupa dengan persiapan untuk menyambut kematian. Ini yang saya biasa sebut dengan hidup berbasis kematian. Dan ayatnya pas tuh. Itu surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 2 yang sepotong saya baca tadi. Saya baca lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat 1. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang baginya di tangannya segala kekuasaan, segala kerajaan. Ya. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa gerangan yang terbaik amal perbuatannya. Itu di ayat 2 surah 67 surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian semua. Agar dipersaksikan siapa gerangan yang paling baik amal perbuatannya. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Nah, jadi Bapak Ibu orang tuaku sekalian, saudara-saudariku dan anak-anakku sekalian, ini orang yang paham betul bahasa Arab, itu tahu bahwa bagian dari ayat itu alladzi khalaqal mauta wal hayata. Misalnya kalau dibalik alladzi khalaqal hayata wal mauta, itu tidak salah secara tata bahasa gramatikal, tidak salah. Mengapa Allah mendahulukan kematian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Karena memang Allah ingin menyampaikan ibrah ini kepada seluruh hambanya bahwa hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang selalu mengingat akan terjadinya kematian yang pasti suatu waktu. Dengan begitu maka diharapkan hamba yang bersangkutan bisa selalu mengendalikan diri, mempersiapkan bekal, harus tahu diri, memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan ada sedetik pun berlalu kecuali dipastikan itu diisi dengan kebajikan. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, itu kan pemanfaatan waktu di surah Al-Asr. Nah, surah 103 tuh, ayat 1 sampai 3. Nah, sehingga tiada sesaat pun yang kita lalui kecuali dipastikan, digaransi sebagai penghambaan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya digunakan untuk
melakukan kemaslahatan, menebar kebajikan sebanyak-banyaknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi di sabdanya yang lain, ingat, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Nah, itu bisa kita lakukan ketika kita masih hidup di alam dunia ini, di alam syahadah, sebelum kita diberlakukan ajal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu apa yang tersisa yang mesti kita tekuni? Faktanya almarhum sudah kembali kepada Allah. Tidak mungkin lagi kembali ke sini. Bahkan selebihnya kitalah yang bersedia untuk menyusul. Nah, jadi jangan lagi pernah berpikir bahwa ya bagaimana kalau dia ada. Nah, justru diisi. Ingatlah segala kebaikannya dan rawat itu kebaikannya. Apalagi kalau ada wasiatnya tentang kebaikan, jaga baik-baik wasiat itu. Ya. Dan yang pasti, terlepas beliau komentari apa tidak, ini ibunda tercinta itu adalah amanah untuk putra-putrinya menjaganya dengan baik dan menjadi bagian dari birrul walidain, berbakti kepadanya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Birrul walidain membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengasah ketajaman iman dan ketakwaan kita. Nah, banyak nilai keteladanan yang perlu kita ambil dari beliau. Tentu putra-putrinya yang lebih tahu. Ya. Bahkan saya dengar tadi dari testimoninya Pak Salim tuh. Bagaimana begitu kental menunjukkan keaslian adat Gorontalo yang berdasarkan syarak kitabullah. Tuh. Nah, jadi jangan sampai ada di antara anak-anaknya, cucunya, keluarganya yang mengabaikan pesan-pesan keislaman itu. Yang dari dulu sudah diwariskan oleh beliau. Menjadi wasiat setiap saat. Juga dengan melakukan itu, maka insya Allah itu akan membuat beliau semakin tentram di alam sana. Karena sebenarnya dengan izin Allah, kita begini-begini aja ini beliau bisa saksikan semua. Hanya tidak bisa ngomong aja. Ya kan yang hidup tetap hidup. Yang mati adalah jasad. Ya. Ya. Dengan perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mati bisa tahu semua apa yang dilakukan oleh keluarga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, makanya ya komunikasi dengan keluarga kita yang sudah meninggal tidak boleh berhenti. Tentu yang utama adalah melalui doa dan munajat. Bahkan ingat, itu salah satu doa di khutbah kedua di hari Jumat kan selalu ada doa untuk orang-orang beriman, orang Islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu selalu itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi memang selalu begitu. Ya. Rajin ngaji, zikir, tadarus, wirid, kemudian mendoakan orang tua kita. Insya Allah dengan begitu dia akan selalu merasakan ketentraman dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekali lagi perlu dibedakan dua hal. Terkait dengan hakikat kematian, kita tidak perlu bersedih. Karena itu bagian dari kepastian yang harus dilalui setiap hamba Allah menuju kehidupan abadi. Tapi terkait dengan aspek takdir yang lain, ditakdirkan dia adalah orang tua kita, kita adalah anak-anaknya, kita saudaranya, maka perlu kita merenungkan ya kebersamaan kita dengan beliau dalam rangka memelihara kebajikan-kebajikan yang pernah disampaikannya. Sekali waktu bahkan kita merenungkan secara serius dan kemudian keluar air mata kalau itu karena tulus, itu mulia. Ya. Karena memang selalu mengingat orang tua itu penting, wajib. Agar kita juga makin mudah mendoakannya. Apalagi dalam rangka mengingat-ingat apa yang sering diajarkannya, apa yang selalu dicontohkannya, kebajikan apa yang diwasiatkannya.
Ini jangan sampai ada yang terlepas. Ya. Saya sangat yakin bahwa Pak Karim Gobel ini Allahu yarham telah melakukan banyak hal dengan kesungguhan. Kalau saya lihat tadi in memoriam yang ditampilkan Adinda Amril, itu saya menangkap secara psikologis bahwa almarhum itu tidak pernah setengah-setengah untuk mempersiapkan anaknya menjadi manusia yang tegar dengan kesiapan mengemban kemuliaan, merawat martabat kemanusiaan. Itu kelihatan. Tiada satu momen dengan kesengajaan dia abaikan. Selalu dia ada di situ sebagai suatu dukungan, persaksian, dan rangkulan kepada anak-anaknya. Nah, tentu kita berharap bahwa perilaku yang mulia sedemikian itu juga perlu bukan hanya dikenang, tapi dirawat dan ditumbuh kembangkan oleh putra-putrinya sehingga dia insya Allah menjadi bagian dari amal jariah yang bermanfaat dan peran kesolehan putra-putri yang akan menjadi bagian dari kebajikan almarhum sekalipun sudah ditakdirkan mendahului kita semua. Ya, jangankan manusia, apalagi orang tua sendiri. Maaf. Ini tidak bisa dibandingkan, tapi perlu saya sebutkan. Ini untuk mengoreksi hati kita semua. Saya ulangi, jangankan manusia, apalagi orang tua sendiri. Sepeda motor yang kita anggap bagus saja, kalau kemudian hilang, kita kan kehilangan. Itu sepeda motor. Apalagi manusia yang kita sayangi, yang menyayangi kita, yang telah mendidik kita jadi orang, jadi manusia. Yang mustahil kita begini kecuali karena peran beliau. Justru dipertanyakan kalau rasa haru itu tidak ada. Hati harus diasah. Yang dengan pengalaman spiritual yang mengendap sedemikian rupa diharapkan tersambungnya komunikasi itu dengan Allah. Dengan menghadirkan orang tua kita dalam munajat-munajat. Agar Allah memberikan selalu yang terbaik kepada. Jadi kita tidak menyesali kematian, tapi kita harus tetap birrul walidain. Jangan ada satu detik terlewat kecuali kita selalu dalam keadaan menjadi putra-putri dari almarhum itu yang senantiasa siap mengemban amanahnya, menjadi orang-orang yang paling peduli dengan wasiat-wasiat mulia yang pernah disampaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dengan segala kebaikannya dan memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Baik, di akhir dari tausiah dan renungan kita, seperti yang disampaikan tadi Adinda, mari kita bersama-sama sejenak mengeningkan pikiran dan hati untuk bersama-sama berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar insya Allah perjalanan almarhum selalu berada dalam pencerahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yang ditinggalkannya juga selalu diberikan kekuatan, ketabahan, keuletan untuk bukan hanya mengenang beliau, tapi juga selalu menjadi pelanjut yang peduli pada kebajikan-kebajikan yang telah dicontohkannya dan yang telah diwasiatkannya. Baik, mari kita awali dengan membaca sholawat, kemudian Al-Fatihah, baru mendoakan beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Ala hadhihi an-niyyah wa kullu niyyatin salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wati aqdil hajat rahmatika. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana yang Engkau ketahui dengan pengetahuan-Mu yang dalam, persaksian-Mu yang luas, kekuasaan-Mu yang meliputi segala sesuatu, bahwa orang tua kami almarhum Karim Gobel telah Engkau panggil ke hadirat-Mu ya Allah 40 hari yang lalu. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang menciptakan hamba-Mu, Engkau yang menghidupkannya, Engkau pula yang mematikannya ya Allah. Berikan yang terbaik kepada almarhum ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah perjalanan hamba-Mu ke haribaanmu menuju kehidupan abadi dengan pengaturan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosanya, hapuskan kesalahannya ya Allah. Berikan tempat yang terbaik di sisi-Mu. Di alam barzah yang dalam pengaturan-Mu ya Allah, terangilah kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai bagian dari kamar-kamar surga-Mu ya Allah, dan bukan bagian dari ruang-ruang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dia di sisi-Mu ya Allah, sebagaimana kelayakan hamba-hamba-Mu yang nanti kelak Kau panggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana kami hamba-hamba-Mu juga almarhum punya keterbatasan dan kekurangan, tapi kami sadar ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, hapuskan segala kesalahannya, tempatkanlah tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Dan kami yang ditinggalkannya, keluarganya, handaikalanya, putra-putrinya, karuniakan kesabaran ya Allah. Berikan ketabahan, berikan kemampuan untuk selalu menjadi pelanjut yang setia dan amanah menjaga kemuliaan yang diwasiatkan oleh almarhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang mengatur segala sesuatu. Engkau menetapkan keberlakuan apapun pada hamba. Engkau yang menetapkan ajal almarhum. Engkau yang mengarahkan kasih sayang. Engkau yang menjadi pengampun dan pemberi maaf. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah nikmat yang meliputi perjalanan almarhum, sehingga merasakan ketentraman karena izin-Mu ya Allah. Kami dengan segala kerendah hatian memohon kepada-Mu ya Allah, karuniakan dengan izin-Mu kelak di kemudian hari syafaat Nabi-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena izin dan perkenan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga yang ditinggalkannya, semoga Engkau bimbing dengan hidayah-Mu ya Allah. Kuatkan mereka pada keimanan dan ketakwaan. Semangati mereka dengan ketegaran untuk selalu melakukan yang terbaik sesuai amanah-Mu ya Allah, sehingga menjadi pelanjut dari almarhum sebagaimana kebajikan yang Kau wajibkan pada kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar sepenuhnya kami tak kuasa mewujudkan kemaslahatan sekecil apapun kecuali karena hidayah-Mu.
petunjuk-Mu ya Allah. Kuatkan kami dengan petunjuk-Mu. Kami juga tak kuasa menghindari sehalus apapun kemaksiatan, kecuali karena perlindungan-Mu ya Allah, karena bimbingan-Mu, karena petunjuk-Mu ya Allah. Karena itu bimbinglah kami semua. Bimbinglah putra-putri almarhum, segenap keluarga dan handai taulan yang ditinggalkannya ya Allah. Agar menjadi orang-orang yang amanah di sisi-Mu. Orang-orang yang tegar dalam mewujudkan ketaatan, keimanan dan ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Peliharalah putra-putri almarhum sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Yang selalu tegar untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Jadikan ibundanya, istri yang tinggalkan almarhum sebagai mercusuar dalam kehidupan keluarganya dan memiliki ketangguhan untuk menjalani kehidupan sepeninggal almarhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang menguji kami, Engkau juga yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Engkau takdirkan kali ini, Engkau timpakan musibah pandemi COVID kepada kami, Allah. Kami mohon kepada-Mu agar segera Engkau angkat bala pandemi COVID ini, ya Allah, dan karuniakan kepada kami kehidupan yang berkah. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqam. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa fil lana innaka antat ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrari aziz wa ghaffar ya dzul jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Anda Ustadz Abdul Hafidz Paronda yang telah memberikan tausiah dalam rangka 40 hari wafatnya ayahanda kami Karim Van Gobel. Saya berharap dan kami semua berharap agar kita bisa memetik hikmah yang terbaik dari tausiah yang Bapak Ustadz sampaikan tadi. Dengan berakhirnya tausiah dari Pak Ustadz Hafidz Paronda tadi, maka berakhir sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya atas nama keluarga besar Karim Gobel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran seluruh keluarga yang bisa hadir dalam kesempatan malam hari ini. Ada dari Balikpapan, dari Gorontalo, dari Makassar, dari Jakarta, dan juga dari Palu saja ya. Juga hadir di sini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya bisa meluangkan waktu untuk hadir dan ikut mendoakan orang tua kami. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih sekali lagi. Juga terima kasih kepada Pak Ustadz Hafidz Paronda yang telah meluangkan waktu untuk memberikan tausiah kepada kami semua. Saya tutup acara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Salam kepada Dinda yang juga bisa hadir di Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Saya syukur sekali nih bisa berpartisipasi. Ada Tante Truli Gobel, Om Salim, kemudian Om Emon, Tante Mariam Igirisa dari Gorontalo, kemudian ada Om Fir. Mana Mama, Upik? Mama mana Mama? Oh, Mama lagi sakit, Tante. Jadi Mama kebetulan kemarin jatuh dari kamar mandi, jadi sakit. Oh Allah. Oh. Jadi sekarang tiduran di tiduran. Oh iya. Ya salam ya buat Mama ya, semoga cepat sembuh ya, sehat ya. Depan ya. Terima kasih.
kasih Kak Fen juga itu ada di acara ini juga Tante Ineke. Terima kasih semuanya sudah bisa hadir. Tante Betty dari Jakarta, terima kasih sudah bisa hadir tempat ini. Juga Kak Om Didi juga bisa hadir. Baik, kita tutup acara malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Ebi. Warahmatullahi wabarakatuh.